Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah Tuhan yang satu. Salawat dan salam senantiasa hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, Rasul pembawa risalah keselamatan bagi kita semua. Mengajak pada kebaikan memanglah tidak mudah. Menjalin silaturahmi membawa berkah. Mulailah menggunakan muamalah syariah agar hidup kita tidak susah. Setiap muslim tentu saja ingin mendapatkan keberkahan dalam dirinya. Keberkahan tersebut tentu saja hanya bisa diperoleh jika kita memahami makna hakiki dari berkah itu sendiri. Lalu, apakah itu berkah? Berkah menurut Rohib Isfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Faz Quran mendefinisikan sebagai tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ada juga yang memaknainya dengan manfaat dan kebaikan yang tetap dan berterusan, seperti sumur yang tak pernah kering walaupun airnya diambil terus-menerus. Nah, di dalam Al-Quran, kata berkah juga digunakan di beberapa tempat. Misalnya nih, Al-Quran sendiri dinamakan dengan kitab yang penuh keberkahan, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 50. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Dan Al-Quran ini adalah sebuah kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Mengapakah kamu masih mengingkarinya? Nah, sudah tahu kan apa itu berkah? Keberkahan tidak akan bisa kita peroleh jika kita menempuhnya dengan cara yang batil. Contohnya nih, seorang berjualan dengan modal 200.000, lalu dia menjualnya 230.000. Tetapi saat dia berjualan, dia tidak menyebutkan modal awalnya. Malah dia hanya berkata, dengan harga 230.000 itu, dia hanya untung sedikit. Nah, dari perkataan perdagangan tersebut, dia sudah berbohong. Berjualan tidak dengan jujur, tidak dengan cara yang baik. Apakah keberkahan bisa diperoleh dengan cara seperti itu? Tentu tidak. Ada contoh lagi nih, malah ruginya gede banget dunia akhirat. Wah, apa ya kira-kira? Jika ada seseorang yang sedang kesulitan dalam ekonomi, lalu dia pinjam ke orang atau lembaga dengan sistem bunga, untuk mengembalikannya dia lebih besar daripada apa yang dipinjam. Contohnya nih, misal kalian pinjam ke teman kalian 100.000, terus teman kalian minta bunga kalian 10%, jadi kalian harus membayarnya 110.000. Nah, ini yang dinamakan sistem pinjaman riba, dan hukumnya sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yakuluna riba la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatahabbaduhu syaitanu minal masi. Dalika bi annahum qalu innama bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa haramar riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha halidun. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu dia terus berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang diambilnya dahulu sebelum ada larangan dan urusan terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, kan sudah jelas di dalam Al-Quran, Allah telah mengharamkan riba karena mudaratnya besar baik di dunia maupun di akhirat. Kalau sudah jelas ada hukum di Al-Quran, maka patuhi hukumnya, bukan malah mencari alasan lain. Maka biar kita selamat dunia akhirat dan mendapatkan keberkahan, ambillah jalan yang baik dan gunakanlah sistem syariah. Terima kasih. Belajar menulis dengan pena, saya tutup dengan pantun. Sekian dari saya, Nul Walkomi wa Mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.